Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nairani, Ketua Koperasi Desa Tegal Magu. Ada isu tentang bagaimana koperasi di desa kita untuk mendapatkan modal atau bisa menjalankan koperasi. Ini masih sekedar isu yang harus dipelajari dan masyarakat tidak usah khawatir karena baru isu ya. Jadi ada anggaran dari pemerintah bisa melalui dan sifatnya adalah pinjaman modal. Apakah itu berbentuk uang atau berbentuk barang? Sampai sekarang saya belum mengetahui. Contoh, selama ini digembar-gemborkan 3 miliar per koperasi. Apakah itu bentuk uang? Apakah itu berbentuk barang yang drop dari BUMN ke koperasi untuk dijual? Kami belum memahami secara utuh tentang hal itu. Artinya, apakah di desa sebagai penjamin dari anggaran itu memiliki anggarannya? Nah, ini jadi pertanyaan karena sampai sekarang belum ada komunikasi langsung atau keterbukaan tentang informasi keuangan di desa tentang anggaran atau hal yang dijaminkan untuk pinjaman ke Bank Himbara. Saya mungkin akan komunikasi dengan Pak Kades terkait keberlanjutan koperasi ini karena ini sangat berkaitan dengan kepala desa yang memiliki kuasa anggaran, apakah akan mengikuti aturan atau regulasi atau tidak. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa bisa kerjasama dengan kita sebagai pengurus operasi dan bisa menjalankan roda ekonomi desa secara baik. Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang memang non teknis, saya kembali mengingatkan bahwa program saya di pengurus operasi adalah jualan sembako. Itu akan sangat independen, secara jelas, lalu juga keuntungannya akan dirasakan oleh anggota karena kami sekali lagi menghindari pinjaman bank. Kami mengutamakan usaha ini dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Maka keuntungan itu akan kembali kepada anggota berupa SAU dalam setiap tahun. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita pinjam ke bank, yang harus kita pikirkan adalah membayar bunga bank, lalu membayar pokok pinjaman bank, lalu membuat bagi hasil. Artinya kompartemen keuntungan itu sangat kecil bagi anggota. Tapi kalau usaha ini dimulai dari anggota, maka keuntungan untuk anggota bisa menjadi level 1. Kita tidak usah memikirkan bunga bank, kita tinggal memikirkan bagaimana keuntungan itu bisa didistribusikan dalam setiap tahunnya berupa SAU kepada Bapak Ibu sebagai anggota. Saya sangat pelan-pelan sekali menjelaskan ini. Kalau kita pinjam ke Bank Himbara, maka yang harus dipikirkan oleh kami sebagai pengurus dan oleh anggota koperasi pertama adalah bunga bank. Kedua adalah bagaimana cara mengembalikan pinjaman, baik itu pinjaman berupa uang atau pinjaman barang ya, karena barang mungkin BUMN-nya nggak mungkin ngasih uang kecuali kami. Lalu juga setelah itu bagaimana kami pengurus untuk dapat gaji. Udah dari internasional. Setelah itu bagaimana mencari keuntungan operasional secara bulanan lewat 20 ini menjadi hal yang sangat krusial. Makanya ketika kita mengambil modal keuntungan itu langsung masuk ke sistem bagi hasil antara pengurus kan anggota. Tidak ada harus berpikir harus berpikir bagaimana mengembalikan pinjaman. Ini akan sangat berbeda dan itu harus berbeda, tidak diintervensi oleh siapapun, apalagi terintervensi oleh jaminan dari dana
desa atau jaminan dari uang negara. Saya Rizky Leilani, Ketua Koperasi Desa Merputih, mengajak Bapak Ibu untuk pelan-pelan mempelajari ini karena perputaran regulasi sangat cepat berubah-ubah. Jangan dulu panik, jangan dulu terbawa oleh isu yang belum tentu benar. Saya ingin kita cerdas, kita bisa mandiri secara ekonomi dan cerdas secara berpikir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang saya ajak untuk berbelanja program paket sembako Kita Merdeka. Itu aja. Share video ini jangan sampai ada disimpan cuma ada di HP Bapak Ibu. Share ke semua warga Tegalangu supaya minimal bisa ikut terinformasikan tentang program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.